Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dengan NIM 1804945. Sini akan menjelaskan tentang salah satu model pembelajaran. Tapi sebelum masuk kepada model pembelajaran itu sendiri, perlu diketahui konsep dari bahasan model itu sendiri. Model seperti yang diketahui bisa dikatakan seperti halnya globe atau replika dari bumi. Model itu merupakan sebuah kerangka dari bentuk aslinya, yaitu bumi ini. Nah, itu sebenarnya pengertian singkat dari model. Secara definisi, model bisa dikatakan yaitu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan berbagai kegiatan. Itu model. Bagaimana dengan model pembelajaran? Hampir sama, yaitu model pembelajaran sesuatu yang menurut Sukamto dikatakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran ataupun pendidik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, itu tadi sedikit tentang model pembelajaran. Sementara model pembelajaran sendiri itu banyak jenisnya, seperti model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis konsep, model pembelajaran berbasis proyek, model pembelajaran berbasis cooperative learning ataupun nilai. Itu sangat banyak dan sangat beragam. Terkait dengan beragamnya model pembelajaran, tujuan dari model itu sendiri hanya satu, yaitu untuk mencapai hasil belajar, baik itu dengan intinya memberikan makna belajar kepada peserta didik. Itu maksud dari sebenarnya model pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu model pembelajaran, yaitu lebih tepatnya spesifiknya model pembelajaran kooperatif, atau lebih tepatnya yaitu model pembelajaran kooperatif berbasis CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Dan tentu saja pertama yaitu dari definisinya itu sendiri. Definisinya sendiri yaitu menurut Slavin dikatakan bahwa model CIRC ini yaitu sebuah program yang komprehensif untuk mengajari pelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa pada kelas yang lebih tinggi di sekolah dasar. Dan juga ada pula menurut Sutarno dan kawan-kawan bahwa model ini yaitu model pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan suatu bacaan secara menyeluruh, kemudian mengkomposisikannya menjadi bagian-bagian yang penting. Dan bahwa model CIRC ini lebih kepada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu terlihat bahwa pelajaran seperti kegiatan membaca, kegiatan menulis, kegiatan menceritakan, kegiatan seni berbahasa itu ada di situ, dan itu dalam bentuk terpadu, integrated. Maka dari itu ada istilah integrated di dalam model kooperatif ini. Baik, setelah definisi bisa diketahui bahwa tujuan dari model itu sendiri berdasarkan gambar di atas dikatakan bahwa ada 3 tujuan dari model ini. Pertama yaitu membaca lisan. Maksud membaca lisan di sini yaitu meningkatkan kesempatan siswa untuk membaca dengan keras dan menerima feedback dari kegiatan membaca. Kegiatan bacanya tentu dilakukan secara kooperatif antara siswa satu dengan siswa lainnya, dan bagaimana mereka saling merespon antara satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu ada kemampuan memahami bacaan. Nah, penggunaan tim-tim kooperatif itu yaitu untuk membantu siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang dapat diaplikasikan secara luas. Dan yang ketiga itu menulis dan seni berbahasa. Pengembangan CIRC sebenarnya berpengaruh terhadap pembelajaran menulis dan seni berbahasa. Itu adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendekatan proses menulis pada pelajaran menulis dan seni berbahasa yang akan banyak memanfaatkan kehadiran teman satu kelas. Baik, setelah tadi dijelaskan tentang tujuan, selanjutnya yaitu penjelasan tentang komponen-komponen dari model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition ini. Menurut Slavin, komponen yang ada di dalam model ini yaitu ada 8 komponen lebih tepatnya.
Yang pertama yaitu ada teams atau kelompok. Tentu saja dari namanya sudah ketahuan, ini merupakan pembentukan kelompok bersifat heterogen, tentu dengan jumlah siswa kisaran 4-5 siswa. Komponen yang kedua yaitu ada placement test. Di sini supaya guru mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa dibutuhkan placement test. Bagaimana melakukannya? Yaitu biasanya guru melihat nilai rapor ataupun nilai ulangan sebelumnya. Komponen yang ketiga yaitu ada student kreatif. Di sini siswa mulai melakukan kegiatan kelompoknya. Keberhasilan siswa sendiri dilihat dengan keberhasilan dari kelompoknya itu sendiri. Komponen yang keempat ada tim studi. Di sini tindakan belajar harus dilaksanakan oleh kelompok dan guru berperan sebagai fasilitator, yaitu membantu kelompok yang membutuhkan. Komponen yang kelima yaitu ada team scorer and team recognition. Team scorer yaitu guru memberikan nilai atas hasil kerja siswa, dan team recognition yaitu guru memberikan award ataupun penghargaan terhadap kelompok yang kiranya unggul dalam mengerjakan tugas kelompok, dan tentu saja memberikan motivasi kepada kelompok yang belum mencapai tujuan atau mengalami hambatan. Komponen yang keenam yaitu ada teaching group. Teaching group ini yaitu pemberian materi secara singkat oleh guru kepada peserta didik. Komponen yang ketujuh yaitu ada fact test, yaitu merupakan sebuah tes di mana guru memberikan tes terkait dengan materi yang telah dijabarkan atau disampaikan sebelumnya. Untuk komponen yang terakhir yaitu komponen ke-8 yaitu ada whole class unit, merupakan pemberian rangkuman materi oleh guru setelah pembelajaran telah mencapai akhir dengan strategi pemecahan masalah. Halo semua, perkenalkan, namaku Joseph. Nah, teman sebelah saya tadi, Saudara Helmi, sebelumnya telah menjelaskan sedikit tentang pengertian dari model CIRC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks serta kelebihan dan kelemahan pada model ini. Pertama-tama yaitu sintaks atau bisa kita bilang langkah-langkah dalam mengerjakan model CIRC ini. Sebenarnya secara umum yaitu ada 5 tahapan dalam model ini. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini seperti istilahnya pembukaan, yaitu guru memberikan persepsi kepada siswa. Yang kedua, organisasi. Organisasi yaitu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang ketiga ada pengenalan konsep. Pengenalan konsep ini maksudnya yaitu guru mengenalkan suatu konsep baru yang mengacu kepada hasil temuan yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu ada publikasi. Publikasi yaitu tentu saja hasil kerja siswa dipresentasikan. Dan yang terakhir ada penguatan dan refleksi. Pada fase ini guru memberikan penguatan berhubungan dengan materi, serta siswa harus merefleksikan dirinya dan mengevaluasi hasil pembelajarannya. Baik, tadi itu secara umum. Sebenarnya tahap dari model CIRC ini ada lebih spesifiknya. Yaitu pertama, guru melakukan apersepsi. Dan yang kedua, guru membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Oke anak-anak, sekarang kita akan melakukan kerja kelompok. Nah, Bapak kan sudah bagi nih kelompok di kalian ya. Sekarang waktunya kalian berkelompok untuk menemukan jawaban dari soal yang telah Bapak berikan. Silahkan. Anyo, Bapak. Ya. Saya mau nanya. Itu kok kelompok sebelah kayaknya nggak adil deh, Pak. Untuk pembentukan kelompok sendiri sebelumnya telah dijelaskan, yaitu guru bisa melihat hasil nilai rapot siswa ataupun hasil tes ujian sebelumnya untuk penentuan pembentukan kelompok. Yang ketiga, guru memberikan wacana sesuai dengan topik pembelajaran. Nah anak-anak, ini wacana yang Bapak buat.
Silahkan cermati dan pahami. No, unacceptable. Sudah sepatutnya wacana yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan perkembangan anak. Contohnya itu bisa dengan buku cerita jika tentang SD, bisa dengan artikel berita ketika sudah SMP. Yang keempat, siswa bekerja sama, saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberikan tanggapan dari wacana. Yang kelima, siswa mempresentasikan hasil diskusi. Yang keenam, guru memberikan penguatan atau reinforcement. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu guru dan siswa pada akhirnya akan membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Sekarang yaitu kelebihan dan kelemahan dari model CIRC ini. Dari kelebihannya yaitu dominasi siswa yang sangat terlihat jelas dibandingkan guru, dan guru sebagai fasilitator. Dan juga ini meningkatkan motivasi belajar siswa dikarenakan kerja kelompok. Dan yang ketiga, membantu siswa yang lemah terhadap proses belajarnya dikarenakan dibantu oleh sesama teman. Yang keempat, model ini juga lebih sederhana dan tidak terlalu kompleks, sehingga setiap pendidik bisa melakukannya. Nah, untuk kelemahannya, metode ini kurang tepat jika peserta didik masih sulit untuk membaca. Dan juga jika terlalu diterapkan sering akan merasa bosan. Dan juga peserta didik bisa merasa jenuh dan lelah jika harus diminta membaca terlalu banyak.